Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kali ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran atau apa yang akan kita bahas hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena nikmatnya lah kita semua masih bisa berjumpa membahas ilmu-ilmunya Allah SWT. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang aurat kita, tentang sesuatu yang harus kita tutupi. Ya teman-teman, aurat itu adalah batasan dari badan kita yang harus kita tutupi. Laki-laki itu mempunyai batasan aurat, perempuan begitu juga mempunyai batasan dalam auratnya. Maka dari itu teman-teman, mari kita menutupi bagian-bagian yang harus kita tutupi, baik laki-laki maupun perempuan. Karena zaman sekarang itu banyak sekali yang lupa akan hakikat bahwa auratnya itu harus ditutup. Teman-teman, banyak sekali loh zaman sekarang yang tidak memperdulikan akan auratnya. Ya teman-teman, zaman sekarang itu banyak sekali baik laki-laki maupun perempuan yang tidak memperhatikan gelagat bentuk tubuhnya yang harus ditutupi, yang harus mereka rahasiakan, malah mereka perlihat-lihatkan. Zaman sekarang ada pergaulan seperti rambutnya dicat, tidak pernah mandi, pakai rok mini, sukanya tawuran. Pergaulan-pergaulan seperti itu adalah pergaulan yang sudah menyimpang sekali dari etika-etika kehidupan. Tawuran, pokoknya orakan. Pergaulan tersebut itu sungguh-sungguh di luar etika kehidupan. Dan akhirnya jika kita tidak memerhatikan etika-etika kehidupan, terjadilah berbagai kemaksiatan, kemungkaran, seperti adanya pernikahan sebelum
Sebelum pernikahan, maksudnya teman-teman, sebelum menikah sudah hamil duluan. Ya, kalau kita tidak memperhatikan etika-etika kehidupan, tidak menjaga aurat kita, tidak menjaga bagian-bagian tubuh yang harus ditutupi, itu akan banyak terjadi kemaksiatan-kemaksiatan. Mungkin pertama-tama kemaksiatannya dari penglihatan, melihat tubuh yang seksi lah, melihat bagian-bagian yang tidak seharusnya dilihat. Itu maksiat mata yang pertama. Sebenarnya maksiat itu bisa dihindari jika keimanannya kuat, tapi bagi sang melihat itu jika imannya biasa-biasa saja, bisa orang yang melihat tersebut akan terjerumus kepada kemaksiatan matanya. Karena manusia yang biasa itu juga dilengkapi dengan rasa-rasa penasaran. Sesuatu yang belum pernah dilihat tapi diperlihatkan, itu dalam jiwa kemanusiaan itu ada jiwa-jiwa penasaran. Maka dari itu teman-teman, baik teman-temanku yang laki-laki maupun temanku yang perempuan, mari kita menjaga aurat kita. Jangan sampai bagian-bagian tubuh yang harus kita tutupi malah kita beber-beberkan, malah kita buka. Itu bukan seseorang yang beretika. Dalam pergaulan itu ada etika-etika yang baik yang harus dijaga. Salah satunya yaitu menutup aurat kita. Teman-teman, sekali lagi ya, suatu kemaksiatan atau suatu dosa itu awalnya dilihat lalu dilakukan. Maksudnya korban pelecehan atau suatu korban kemaksiatan, asal mula suatu kejahatan tersebut, suatu kemaksiatan itu dimulai dari dia melihat. Kalau dia tidak melihat, dia tidak akan terangsang dalam pikirannya, dia tidak akan mempunyai suatu keinginan-keinginan yang tidak. Suatu kejahatan itu asalnya teman-teman dari melihat sesuatu itu tersebut, lalu terpikirlah dalam pemikirannya, dibantu oleh godaan-godaan setan, akhirnya nafsu kita itu terkena, nafsu kita tergoda, hati yang suka mengirim sinyal kepada otak, akhirnya otak berpikir, oh ya, bagus sekali itu, akhirnya punya pemikiran yang tidak. Itu asal mula dari melihat
atau terjadinya suatu kejahatan. Teman-temanku, baik yang laki-laki atau yang perempuan, sekali lagi mari kita menutup aurat kita. Aurat adalah anggota tubuh atau batasan tubuh yang harus kita tutupi. Jangan sampai dibeberkan. Teman-teman, auratnya seorang laki-laki itu di mana sih? Batasan laki-laki untuk membuka badannya itu sampai mana sih? Mari kita simak bersama-sama ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Auratur rajuli, utawi auratnya seorang laki-laki, ikuma perkara baina surati, di dalam antara pusar, warukbati, dan lutut. Jadi auratnya laki-laki itu teman-teman antara pusar dan lutut. Itu auratnya laki-laki. Seorang laki-laki jangan sampai membuka di antara dua tadi, yaitu pusar dan lutut. Itu batasannya auratnya seorang laki-laki. Teman-teman, sekarang di mana batasannya auratnya seorang perempuan? Auratnya seorang perempuan yaitu bismillahirrohmanirrohim. Auratul mar'ati, utawi auratnya seorang perempuan, iku jami'u badaniha, semua badannya, illal wajhi, kecuali wajahnya, wal kafaini, dan telapak tangan. Jadi teman-teman, auratnya seorang perempuan itu semua badannya itu aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Jadi seorang perempuan itu tidak boleh membuka badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu auratnya seorang perempuan. Jadi dibedakan antara laki-laki dan perempuan ya teman-teman. Kalau laki-laki itu baina surra wa rukbah, yaitu antara pusar dan lutut. Tapi kalau perempuan itu semua badannya kecuali wajah dan telapak tangannya. Berarti seorang perempuan seharusnya hanya boleh menampakkan wajah dan telapak tangan, tidak boleh menampakkan lututnya, kecuali ada sebab-sebab diperbolehkannya. Akan kita bahas di kemudian. Yang penting sekarang kita sudah mengetahui
auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Kalau perempuan itu semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu teman-teman. Jadi kalau ada perempuan sampai membuka kelihatan di atas lututnya, maka perempuan itu akan berdosa. Itu teman-temanku yang perempuan, jagalah aurat kalian, jangan sampai dibuka. Itu nanti akan mengundang para kelelawar-kelelawar yang nakal untuk mendekati kalian. Kita tadi sudah membahas bahwa kejahatan itu bermula dari melihat. Kalau para kelelawar-kelelawar nakal itu sudah mendekati kita, itu awalnya dari melihat. Kok bagus ya? Akhirnya mereka akan mendekat. Ya terjadilah sesuatu yang gimana itu. Jadi bagi teman-temanku perempuan, tutuplah aurat kalian. Begitu juga para laki-laki, jika melihat aurat seorang perempuan, kalau kalian bisa menasihatinya, kalian nasihati, kalian tunjukkan mana batasan-batasan aurat perempuan. Tapi kalau tidak berani, ketika sudah melihat auratnya perempuan tersebut, ya kita harus menutup mata. Itu yang terbaik teman-teman. Jangan sampai melihat terus-menerus, karena kalau kita melihat terus-menerus, pikiran kita akan ikut terangsang dan menimbulkan pikiran-pikiran yang kotor. Teman-teman, cukup sekian dulu ya pembahasan kita tentang aurat. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita bahas tadi bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Jika ada yang salah dari saya, tolong dibetulkan melalui komentar. Dan jika saya mempunyai kesalahan dari segi perkataan atau dari segi perbuatan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.